Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi selamat Paskah buat kita semuanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga dan menyediakan tempat buat setiap kita. Amin saudara. Mari kita datang bersyukur, tundukkan kepala, kita berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu yang sungguh dahsyat buat setiap kami. Kalau pagi hari ini kami boleh datang Tuhan, kami boleh hadir, kami boleh beribadah, kami menaikkan setiap penyembahan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, dan hari ini kami memperingati dan merayakan kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu dari antara orang mati. Kau bangkit, Engkau naik ke sorga dan menyediakan tempat yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini umat-Mu berhimpun di tempat ini. Kami merayakan sukacita yang dahsyat. Karena Tuhan hidup bukan hanya di sorga tetapi di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang beracara dalam setiap ibadah kami ini, lawatan-Mu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkan. Engkau Tuhan yang sembuhkan aku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari dengan ucapan syukur-Mu, mari katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita saudara? Dengan iman katakan, Kau Tuhan yang selamatkan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang menyembuhkan umat-Mu. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari naikkan syukur kita bagi Allah yang mulia. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas
segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita saudaraku dengan iman. Segala pujian dan syukur hanyalah bagimu Yesus. Dengan harapan ku balas segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Dengan iman kami nyatakan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia saudara, sembah. Kami naikkan syukur kami kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat karya salib-Mu, buat penebusan-Mu. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka suara kami menyembah-Mu. Kami naikkan sembah, kami naikkan sembah. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Engkau yang menyelamatkan setiap kami, Engkau yang menyembuhkan umat-Mu, Engkau yang memulihkan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami naikkan penyembahan kami bagi Allah yang mulia. Haleluya. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari kita bersyukur untuk penebusannya saudara. Mari imani bahwa Yesus mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga untuk menebus setiap kita. Dia yang layak terima penyembahan kita pagi hari ini. Dia yang layak terima pengagungan setiap kita. Mari datang hampiri hadiratnya dengan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, mari sembah. Kami sembah Engkau. Haleluya. Yes. Kami sembah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pengagungan hanya bagi Raja. Engkau yang layak, Engkau yang layak.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami nyatakan Engkau baik. Mari lebih sungguh saudara. Sebab Tuhan baik, yes. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama bangkit berdiri sekarang, angkat tangan kita dengan sungguh, katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik, Kau baik Tuhan, untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami angkat hati kami dengan sungguh Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan iman katakan dengan sungguh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Allah kita saudara. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau bangkit, Engkau hidup Tuhan. Dan kami imani bahwa hari ini menjadi hari yang penuh dengan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati puji-pujian kami. Demi nama Yesus, umat Tuhan yang siap tinggikan Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama dengan iman kita katakan amin, haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan selamat Paskah. Tuhan baik buat kita. Haleluya. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan dengan sukacita, puji-pujian pagi hari ini. Sebab Dia hidup. Di dalam Dia ada janji, ada kemenangan. Haleluya. Katakan saudara, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, katakan menyucikan, menyucikan, bahkan mati, untuk tebus apa saudara? Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari
sebab Dia hidup. Haleluya. Kita percaya bahwa di dalam Yesus ada kemenangan. Amin saudara. Di dalam Yesus ada hidup. Amin. Seberapa banyak saudara yang percaya? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan. Dengan imanmu katakan, yes. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Sekali lagi dengan iman katakan, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya. Amin. Dia menyucikan setiap kita saudaraku. Bahkan Dia mati. Amin. Nebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Yes. Mari angkat kedua tangan katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan dengan imanmu, katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti hidup sebab Yesus hidup. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Amin saudara. Mari rayakan dengan sukacita lebih lagi. Katakan Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Amin. Oleh kebangkitan. Mari dengan sorak-sorai Bapak Ibu, loncat semua katakan, Yesus hidup. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Jadi apa saudara? Lebih dari pemenang. Sorakan, haleluya. Kita jadi lebih dari pemenang. Dengan iman, bersama-sama satu suara katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan. Lebih antusias lagi, sama-sama katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga,
Yesus hidup, Dia bangkit, maut tadi patahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam janji-Mu ada kemenangan yang baru. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit. Katakan, Dia naik ke sorga. Yes. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, kita jadi lebih dari. Dengan imanmu katakan, kita jadi lebih dari pemenang. Saya mau lihat ada berapa banyak tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini yang percaya bahwa di dalam Yesus ada kebebasan. Amin. Sama-sama katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Katakan saudara, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Katakan, ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan, aku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Amin. Aku bebas oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya. Aku bebas dengan iman, dengan mantap saudara. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan pagi hari ini. Amin saudara. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Biar kuasa salib Kristus mengubahkan kita, memulihkan kita, menyempurnakan kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu di bait-Mu yang kudus Tuhan. Karena kami percaya bahwa salib Kristus itu berkuasa menyembuhkan sakit kami, berkuasa memulihkan keadaan kami. Mungkin kami datang dengan pergumulan, mungkin kami datang dengan sakit penyakit, mungkin kami datang dengan begitu banyak masalah. Salib Kristus sanggup memulihkan kami. Terima kasih. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Katakan, lebih dari yang kukira.
salibmu, pulihkan. Seberapa banyak dari saudara yang percaya salib Kristus, katakan ada yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa, lebih dari yang kukira, lebih yang kukira. Pengampunan yang kukira, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh Tuhan, darah-Mu sucikanku. Amin. Kuasa salib pulih jemaat Tuhan dengan sungguh. Oleh dengan tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, saudara, katakan dengan sungguh. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darah-Mu sucikanku. Amin. Mari bangkit berdiri, saudara, dengan iman kita. Pulih oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darah-Mu sucikanku. Kuasa salibmu pulihkan, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkan, kuasa salibmu pulihkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengatasi Masalah Keuangan Keluarga. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 6-11 yang berbunyi demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita memiliki keluarga yang utuh, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang harmonis. Tetapi si iblis, pencuri itu datang hanya untuk membunuh, merusak, membinasakan. Dia juga ingin menghancurkan keluarga kita dengan macam-macam cara. Misalnya,
karena terjadinya percekcokan suami dan istri, dan dia mengompori hati kita supaya menjadi panas, itu bisa memecah keluarga. Ada juga istri yang sangat dominan, tidak mau tunduk kepada suaminya. Ya, kalau suaminya panglima, dia pang-6. Suami diktator, istri gladiator. Wah, berantem terus. Ini tentu akan menghancurkan keluarga. Keluarga juga bisa hancur karena kebobrokan moral, perzinahan, perselingkuhan, dan sebagainya. Atau juga bisa disebabkan karena komunikasi yang buruk. Ada suami yang bilang pokoknya kalau ngobrol sama istri gak boleh lebih dari 9 menit. Karena menit ke-10 dan selanjutnya isinya bertengkar. Dan tentu hal semacam ini tidak Tuhan inginkan. Ya, kita harus mengatasi hal itu dengan firman Tuhan. Tapi hari ini saya secara khusus mau membahas tentang masalah di dalam keluarga yang disebabkan karena keuangan. Saudara-saudara, kita harus mewaspadai karena masalah keuangan ternyata dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, masalah keuangan bisa menghancurkan keutuhan keluarga kita bila tujuan hidup kita adalah mengejar harta. Saya ingat dalam Lukas pasal yang ke-12 ada kisah seorang kaya yang lumbungnya makin besar, usahanya makin maju, tapi Tuhan bilang kamu orang kaya yang bodoh. Kenapa dia disebut orang kaya yang bodoh? Mestinya orang kalau sudah berhasil dalam usaha, pinter. Setidaknya pinter di dalam mengelola keuangan, pinter melakukan ekspansi daripada pekerjaannya. Tetapi Yesus berkata orang ini adalah orang bodoh karena dia mengutamakan materi dan mengabaikan perkara rohani. Saudara, kita boleh saja mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari karena memang semua kita memerlukan itu. Tapi jangan bersandar pada kekayaan. Seakan-akan kekayaan adalah segala-galanya yang membuat jiwa kita merasa tenang, merasa aman. Karena harta adalah alat yang boleh digunakan, tapi bukan tujuan yang harus kita kejar dalam kehidupan. Ungkapan berkata, money is a good servant but a bad master. Uang adalah hamba yang baik tetapi Tuhan yang jahat. Kalau hidup kita membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari, itu sesuatu yang nggak jadi masalah. Baik bahkan, good servant. Tapi kalau menjadikan uang sebagai sasaran kehidupan kita, kita dipertuan oleh mamon. Wah, dia adalah hamba yang kejam. Saudara, karena ada orang kemudian bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk menindas, termasuk meniadakan orang lain. Ya, ada orang membunuh orang lain supaya dia mendapatkan uang lebih besar. Oh, jelas ini adalah hal-hal yang menyimpang dari firman. Nah, saudara, pada masa kini ada banyak orang yang tanpa sadar menjadikan harta sebagai tujuan utama hidupnya. Ada lagu lama berkata begini, apa yang dicari orang? Uang. Uang, 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 siang dan malam carinya uang. Nah, ini tentu adalah hal yang menyebabkan kita jatuh ke dalam banyak masalah. Memang kalau di gereja nyanyinya gini, yang terutama di dalam hidup ini, apa yang terutama? Memuliakan nama Yesus. Itu di gereja, tapi kalau di luar gereja yang paling penting cari duit. Sebab kalau nggak ada duit, repotlah kita. Nah, sehingga kadang-kadang suami bekerja, istri bekerja, dan itu merampas waktu dan tenaga yang seharusnya kita gunakan untuk mendatangkan kesejahteraan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Karena fokusnya bukan lagi membangun keluarga, fokusnya bukan lagi Tuhan, tetapi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Inilah yang disebut sebagai cinta materialistik, yaitu kasih keluarga hanya diwujudkan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Padahal orang membutuhkan perhatian, kata-kata yang manis, tepukan di pundak, rangkulan yang erat, dan itu membuat damai sejahtera di dalam keluarga. Jangan sampai rasa kasih kepada keluarga harus dibuktikan dengan barang yang berlimpah. Jadi
Uang itu memang penting, tapi bukan terpenting. Dengan uang kita bisa membeli obat, tapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa membeli komputer, tapi bukan kepandaian. Dengan uang kita bisa membeli apa saja kecuali kebahagiaan. Dengan uang saudara bisa pergi kemana saja kecuali ke sorga. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh harta dunia, tapi jiwanya binasa? Saya ingat satu kali ada seorang pendeta mengajak majelis gerejanya membesuk satu keluarga, khususnya si suami kepala keluarga yang sudah lama tidak ke gereja. Saudara, ketika mereka datang, memang orang ini punya toko di depan, rumahnya di bagian belakang. Begitu pendeta masuk, "Selamat siang Pak, apa kabar?" "Oh, ada Pak Pendeta, silakan masuk dulu Pak. Sorry ya, saya lagi sedikit lagi nih ada urusan bisnis ya." Oke, nggak apa-apa, sorry ya mengganggu." "Oh, nggak apa-apa, masuk dulu aja." Saudara, pendeta masuk 5 menit, pembantu datang, bawa teh. 10 menit, pembantu keluar lagi, bawa makanan. 15 menit, yang punya rumah belum datang. Mulai gelisah nih. Lalu pendeta ngomong gini sama majelis, "Aduh, mungkin kita datang waktunya kurang tepat ini. Orangnya lagi sibuk. Gimana kalau kita pulang aja, nanti cari waktu yang lebih tepat?" "Ya boleh juga Pak Pendeta." Lalu kemudian mereka keluar, saudara-saudara, orang itu masih sibuk ngitung uang, saudara sekalian. Dia bilang, "Pak, sorry ya, lain kali aja kami mampir. Mungkin Bapak terlalu sibuk." Orang itu tiba-tiba bilang, "Aduh, sorry Pak, saya lupa ada Pak Pendeta di dalam." Loh, udah ditungguin lama, lupa saudara. "Udah nggak apa-apa. Kata pendeta, "Iya Pak, sorry ya." Dia sambil ngitung duit, bahkan tidak berdiri, nyalamin, atau berkata-kata, "Sorry ya, next time." Saudara, pulanglah pendeta ke rumahnya, majelis juga udah pulang. Begitu pendeta sudah dekat rumah, baru aja masuk pintu rumah, anak pendeta bilang, "Pak, ditelepon barusan sama anaknya yang tadi Papa besuk supaya datang ke sana." "Loh, ngapain Papa ke sana? Tadi dicuekin, dia lagi sibuk." "Iya Pak, tapi rupanya dia lagi ngitung duit itu kena serangan jantung mendadak. Sehingga dia harus dilarikan segera ke rumah sakit," katanya. Rupanya waktu hitung cepek, nope, sape, capek, kira-kira begitu saudara, kena serangan jantung mendadak. Dan waktu pendeta mengunjungi orang itu sudah meninggal dunia. Apa artinya kita memperoleh seluruh harta dunia jika jiwa kita binasa? Jangan jadikan uang sebagai sasaran kehidupan, karena kita tidak akan pernah puas dan hidup kita sangat terbatas. Tapi mari kita jadikan Tuhan sebagai sasaran kehidupan kita. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19 dikatakan, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya." Saudara, kejar harta yang abadi, hidup kekal di dalam Kristus, damai sejahtera dan sukacita. Kita memang perlu uang, tapi itu bukan tujuan hidup yang paling utama. Dan kalau kita dalam keluarga sepakat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain, termasuk kebutuhan saudara sehari-hari, Tuhan akan sediakan bagi kita. Haleluya. Yang kedua, kenapa di dalam keluarga seringkali ada masalah? Yang kedua alasannya adalah terjadinya pertengkaran soal penggunaan uang. Nah, kalau suami istri mulai bertengkar soal penggunaan uang, itu adalah hal yang akan meresahkan karena suami istri tidak lagi kompak. Dan kalau nggak kompak, hati-hati, berkat malah jauh loh saudara. Nah, kita harus paham bahwa pernikahan sebetulnya adalah proses berpadunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Kita itu kan walaupun sudah menikah, pasti beda. Pendapatnya beda, minatnya beda, urutan prioritasnya beda. Misalnya kalau ada duit, istri suka beli perhiasan, sedangkan suami sukanya beli barang-barang
elektronik, TV digedein, speaker di rumah dibagusin. Ada juga yang sukanya sepeda motor yang knalpotnya itu ngeng. Wah, di renovasi terus lah istilahnya, pakai aksesoris segala macam. Istrinya bilang, ngapain kamu model begini, buang-buang duit. Saudara, tapi ya itulah perbedaan. Kadang-kadang karena masalah uang inilah timbul pertengkaran seperti itu. Istri kalau lihat ada sale, wah dia beli, mumpung murah. Padahal kemudian dia rasa tidak terlalu perlu akan hal itu. Kalau suami beli sepatu mesti yang bagus. Harga 3 juta atau lebih gak apa-apa, awet. Istri bilang, ngapain beli mahal-mahal? Daripada 3 juta mendingan yang 300 ribuan, bisa 10. Hari ini merah, besok sepatunya kuning, besok sepatunya biru, besok lagi belang-belang, satu merah, satu biru. Saudara, penggunaan keuangan yang tidak bisa dipahami oleh pasangannya bisa menimbulkan masalah. Makanya penggunaan uang, apalagi dalam jumlah besar ya, itu perlu dibicarakan bersama sebagai proyek keluarga. Jadi tentukan dulu keperluan apa saja yang kita harus beli demi kepentingan seluruh keluarga. Musyawarahkan dulu sehingga kita bisa menghemat keuangan yang ada dan memprioritaskan, oh ini yang pertama kita harus beli, ini yang kedua. Baru kalau ada sedikit uang tambahan ya bolehlah kita beli sesuatu sesuai dengan hobi kita terlebih dahulu. Dan yang paling penting berdoa dulu khususnya untuk keperluan yang membutuhkan dana yang besar. Misalnya untuk kontrak rumah, apalagi membangun rumah, itu kan biayanya cukup besar. Atau membeli mobil, atau membeli perabotan rumah tangga yang harganya juga tidak terlalu murah, itu perlu perundingan bersama. Saudara, saya berdoa kebutuhan-kebutuhan kita yang sedang kita usahakan jangan menyebabkan konflik dalam keluarga. Karena kalau kita rukun, berkat akan datang. Kalau kita cekcok, itu berkat udah mau datang pergi lagi, saudara. Ya, makanya kita harus merundingkan bersama-sama dengan pikiran yang baik dan hati yang tenang, sehingga semuanya mendatangkan perkara-perkara yang indah. Nah, yang ketiga, masalah dalam keluarga bisa terjadi kalau kita terlilit hutang besar. Hutang itu akan mengakibatkan kita khawatir, stres, marah-marah tidak karuan. Nah, kenapa kita berhutang atau kredit lah? Biasanya maksudnya kita kredit sesuatu atau hutang untuk sesuatu agar kita lebih bahagia. Misalnya, kita membeli televisi supaya lebih bahagia. Kita beli mobil supaya lebih bahagia bisa jalan-jalan ke sana sini. Kita beli rumah supaya nggak usah kontrak terus. Tapi ketika itu dilakukan dengan hutang, kadang-kadang ketika kondisi keuangan tidak normal seperti biasanya, itu bahkan menjadi beban yang menyebabkan keluarga kita malah tidak bahagia. Jadi tujuannya utang supaya kita punya barang agar kita lebih bahagia, malah sebaliknya gara-gara barang-barang yang kita dapatkan secara kredit itu belum lunas, lalu kita tercekik oleh hutang, waduh kita malah jadi panik dan berantem satu dengan yang lain. Nah, apa saja sih penyebab hutang menumpuk dalam keluarga? Macam-macam. Misalnya, karena gaya hidup mewah. Sering makan di luar daripada masak di rumah misalnya. Atau menikmati hiburan yang mahal-mahal. Oh, teman saya jalan-jalan ke sini, ini jalan-jalan ke situ. Oh, kita juga nggak mau kalah. Apalagi kalau saudara suka lihat Instagram orang lain, Facebook orang lain. Waduh, enak banget ya, dia bisa piknik sana sini, kok saya tidak. Lalu kita memaksakan diri untuk jalan-jalan juga. Ya healing lah katanya, healing sana sini. Malah pusing akhirnya karena keuangan kita malah lebih minus. Atau kita punya hobi yang perlu banyak dana. Ada juga orang berhutang karena maunya senang-senang, memuaskan diri saja. Dan dia tidak membuat perhitungan yang matang tentang keuangannya. Mikirnya sempit, pendek, nggak pikir panjang. Amsal 21 ayat 17 berkata, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan.
Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Jadi hati-hati. Kalau kita boros, kalau kita maunya happy-happy dan mengeluarkan biaya hidup dengan gaya hidup yang di atas penghasilan kita, itulah awal malapetaka yang bisa menimpa keluarga kita. Tetapi ada faktor lain yang menyebabkan orang bisa berhutang. Investasi tidak bijaksana. Ada orang yang gara-gara ingin cepat kaya karena serakah, justru rugi banyak, saudara. Karena dia temennya mungkin datang, wih ini kamu kalau invest di sini, wih tiap bulan itu dapat 5%, 10%. Setahun berarti berapa? 120%. Wah kita masukin uang kita. Wah ternyata saudara, apa yang kita pikir mendatangkan keuntungan gak balik, sama modalnya juga hilang. Stres kita karena terlilit hutang. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kerugian. Kalau tergesa-gesa, nggak perhitungan panjang, ya buru-buru, saudara memasukkan uangmu, menginvestasikan untuk sesuatu yang cuma dengernya bakar untung. Saudara sendiri nggak terlalu paham bidang itu. Itu bahaya, saudara-saudara. Ya ada orang invest tanah karena ada proyek besar pemerintah yang katanya mau bikin pelabuhan di sana, mau bikin airport di sana, mau bikin proyek ABCD. Wah kita udah invest, nanti kalau ini jadi, tanah bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat. Ternyata pemerintah tidak jadi membuat proyek itu di sana, memindahkan ke yang lain. Waduh, kacau. Karena apa? Uang yang kita belikan untuk tanah yang kita pikir nanti akan berlipat-lipat itu hasil utang, saudara. Dan akhirnya tanah itu dijual juga nggak ada yang mau beli karena nggak ada proyek yang dilakukan di sana. Ini kan bahaya. Karenanya dalam setiap pengambilan keputusan, sungguh-sungguh berdoa, minta petunjuk Tuhan. Jangan cuma lapor doang. Tuhan lapor, saya mau beli ini itu dan sebagainya. Kalau lapor, resiko saudara yang tanggung sendiri. Oh betapa kita harus sungguh-sungguh minta petunjuk Tuhan. Dia akan memberikan damai sejahtera atau kegelisahan di dalam hati kita. Dan kita mesti peka akan bimbingan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menuntun kita pada jalan yang benar. Nah, faktor penyebab hutang lain adalah royal berbelanja. Banyak orang sekarang terpikat oleh iklan, lalu beli tanpa pikir panjang karena dorongan keinginan hati atau perasaan yang sesaat saja. Lalu lupa biaya rutin yang wajib dikeluarkan. Saudara tahu kini para penjual berlomba-lomba dengan 1001 macam cara untuk menarik perhatian dari calon pembeli agar mereka mengeluarkan uang dan bisa belanja apa yang mereka jual. Nah, cara-cara ini akan merangsang nafsu kedagingan atau gengsi kita, saudara. Karena itu, mari kita waspada soal ini. Ngomong-ngomong tentang hal ini, saudara tahu bahwa Jepang sudah berhasil menjual lemari es kepada orang Eskimo yang tinggal di Kutub Selatan. Loh, ngapain orang tinggal di Kutub beli lemari es? Kalau Jepang ngomong gini, Anda mau memiliki lemari es untuk menyimpan makananmu? Diketawain sama orang Eskimo. Kamu jualan lemari kita, gunung esnya juga ada. Tapi Jepang itu pendek orangnya, panjang akalnya. Dia bilang, apakah Anda mau memiliki lemari es buatan Jepang sebagai simbol Anda adalah masyarakat maju, modern, dan beradab? Tersinggung orang Eskimo. Emangnya kita bangsa ketinggalan? Kita orang modern, beli lemari es buatan Jepang. Loh, buat apa? Buat nyimpen sepatu sama sandalnya, saudara-saudara. Karena gengsi, karena dianggap ini prestis. Nah, bukankah dengan cara itu orang sudah masuk ke dalam jebakan hutang gara-gara iklan yang memancing rasa gengsi dalam hidup kita? Saya mau bilang, bila engkau tidak bisa berkata tidak kepada rayuan iklan, saudara akan bisa jadi mangsa yang empuk. Makanya kalau saudara ingin belanja sesuatu itu, coba jawab beberapa pertanyaan ini di dalam hati kita.
apa saya benar-benar butuh. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan kita sebetulnya terbatas, tapi keinginannya itu tanpa batas. Orang kaya itu bukanlah orang yang memiliki banyak hal, tapi orang yang keinginannya sedikit. Jadi yang penting itu bukan banyak yang dimiliki, tapi sedikit yang diingini. Kalau kita orang yang merasa puas dengan apa yang ada, kita kaya loh saudara sekalian. Jadi apa benar-benar butuh? Yang kedua, apa ini yang harus diprioritaskan atau harus didahulukan? Jadi memang ini bagus juga, tapi ini yang paling utama bukan? Atau kita bisa tunda? Yang ketiga, kalau saudara bisa tanya, apakah ini waktu yang terbaik untuk kita membelinya? Atau kita tunda deh, ya, nggak terlalu penting juga. Atau nanti aja kalau lagi sudah ada diskon yang besar, karena mungkin misalnya model baju sudah 6 bulan kemudian kan harganya pasti turun, pasti di sale, lalu kita bisa belanja. Jadi hati-hati dengan godaan iklan ini. Nah sekarang juga saudara mesti waspada karena orang tergoda bukan hanya melalui penjualan di toko-toko, demo-demo, promo-promo. Tapi saudara juga lihat orang sekarang kan suka pakai digital. Malam-malam kagak bisa tidur, ambil ini shopping online. Lalu karena tidak bisa tidur, klik. Waduh, tagihan malah jadi banyak saudara. Ya, memang kendali diri sangat penting. Nah, saya ingin memberikan beberapa masukan untuk kita bisa menghindari pemborosan atau gaya hidup konsumtif. Yang pertama, buat dulu daftar yang akan kita beli. Sehingga kalau kita mau beli sesuatu itu bukan sekedar karena dorongan hati. Yang kedua, jangan sentuh barang di toko kecuali saudara memang mau membelinya. Yang ketiga, kalau tidak mau belanja, jauhi toko atau tempat yang menimbulkan godaan. Shopping center, demo panci misalnya. Dan sekali lagi hati-hati dengan shopping online juga. Karena itu gampang sekali ngekliknya. Bayarnya itu yang jadi masalah, saudara. Dan yang keempat, hati-hati terhadap barang murah. Yang juga bisa dibeli dengan kartu kredit. Lalu saudara perpanjang, nggak bayar lunas pada akhir bulan misalnya. Tapi saudara hanya bayar biaya minimalnya. Wah, ini bahaya saudara. Karena ternyata bunga dari kartu kredit itu seringkali mahal. Dan kita akan terpuruk dalam masalah keuangan. Jangan beli barang murah, tapi beli barang yang benar-benar dibutuhkan. Kalau tidak, akan jadi sampah. Kartu kredit boleh saudara gunakan untuk kemudahan pada saat tertentu, tapi bukan membentuk kebiasaan ngutang dalam kehidupan kita. Sehingga saudara hanya bayar biaya minimnya. Ini adalah kebiasaan yang harus segera kita atasi. Ya, kalau ada uang saudara bisa belanjalah kebutuhan primer. Tapi kalau nggak ada uang, udah tahan diri. Jangan belanja-belanja, doa dan puasa aja deh. Ya, atau memenuhi kebutuhan yang primer saja. Dan kalau saudara terlilit hutang, bertekadlah untuk melunasinya. Buat deadline, kapan saudara akan membayar hutang itu. Dan disiplin diri. Misalnya saudara hutang lalu bisa dibagi 3 kali atau 6 kali. Disiplin diri untuk segera melunasinya. Dan sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa langkah positif untuk memiliki keuangan yang sehat, khususnya di dalam keluarga. Yang pertama, kita harus mengelola uang secara alkitabiah. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Kita hanya punya hak pakai. Kita nggak punya hak milik, karena semua yang kita miliki sebetulnya adalah milik dari Tuhan sendiri. Ia yang mengaruniakan segala sesuatu. Kalau kita punya ini dan itu bukan hasil keringat kita sendiri, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Dan Dia ingin kita bertanggung jawab atas harta yang dititipkannya. Tuhan adalah penguasa kehidupan kita, makanya kita harus menggunakan prinsip Allah dalam mengatur keuangan. Tapi ada yang bilang, masalah uang kan masalah duniawi, bukan masalah
Yang dibahas di dalam Alkitab bukan masalah yang berkaitan dengan Tuhan. Siapa bilang? Yesus seringkali menyinggung soal penggunaan uang di dalam Alkitab yang harus dilakukan secara benar. Makanya gunakan prinsip Allah, gunakan prinsip Alkitab untuk mengelola keuangan. Bagaimana caranya? Utamakan Allah melalui persepuluhan dan persembahan saudara. Amsal 3 ayat 9 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaraan. Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Ada orang bilang, kan ada pepatah, hemat pangkal kaya. Jadi saya kan harus hemat, jangan suka memberi-memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, Amsal 11 ayat 24-25 bilang begini, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi guru TK bilang hemat pangkal kaya. Alkitab berkata memberi, menabur pangkal kaya. Saudara percaya mana, guru TK atau firman Tuhan? Karena itu mari kita mengutamakan Tuhan juga melalui persembahan yang kita miliki. Itulah mengelola keuangan kita secara alkitabiah. Dan hal berikutnya untuk mengelola keuangan menurut firman adalah utamakan perkara rohani yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, yang kita miliki itu fana, tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan bila mana kita taat, mengutamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara pegang ayat itu, percayalah Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Lewat apa saja? Lewat kerajinan ketika kita bekerja. Amsal 10 ayat 4 dan 6 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Dan kita juga bisa menerima berkat melalui doa yang dijawab. Kita bisa doa sama Tuhan, minta agar Tuhan membuka tingkap langit. Kita kerja keras, tapi kita juga mendapatkan anugerah Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ini cara pertama untuk kita mengelola keuangan secara alkitabiah. Gunakan prinsip Alkitab untuk hal tersebut. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki hati yang merasa cukup. Itulah cara kita untuk bisa menggunakan keuangan dengan benar. Hiduplah berpadan dengan apa yang ada. Jangan panasan lihat orang lain. Hidup merasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6-8 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, mari kita belajar mencukupkan diri dengan berkat yang ada. Artinya kita tahu mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan kita. Dan jangan iri, kenapa kok saya belum punya ini, belum punya itu seperti teman saya. Jangan suka panas hati lihat orang lain. Tiap orang itu punya berkatnya masing-masing, tapi juga punya pergumulannya masing-masing. Yohanes Pembaptis pernah ditanya satu kali, apa sih artinya bertobat? Dalam Lukas 3 ayat 14, dikatakan dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya, tobat itu sama dengan hidup dalam batas penghasilan saudara. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Saudara pemasukannya 3 juta. Pengeluarannya 5 juta. Lah ini tidak bertobat namanya. Tapi bertobat artinya benar-benar berusaha hidup sesuai dengan
standar pemasukan kita. Bahkan kita masih bisa menabung. Ya. Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berjanji dan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya Tuhan bisa memenuhi segala kebutuhan hidupmu, tapi tidak memenuhi gaya hidupmu. Kebutuhan hidup itu simple, murah, tapi gaya hidup itu yang mahal, mewah. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup merasa cukup dengan apa yang ada. Dan Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan memberkati engkau. Ini doa saya. Kalau hari ini saudara sedang memiliki masalah dalam hal keuangan dan bahkan membuat keluargamu menjadi ribut, dengarkan firman Tuhan ini. Kalau perlu engkau ulang, mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti petunjuk-petunjuk firman. Dan waktu engkau melakukannya, firman akan membawa kita pada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan engkau akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Siapa yang punya masalah dalam keuangan dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, taruhlah tangan di dada, izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau ada umat-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga karena berkaitan dengan keuangan yang kurang, masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan kami sehari-hari, Tuhan tolonglah kami anak-Mu, kami umat-Mu. Engkau Bapa yang baik, yang mendengarkan seru doa kami, sesuai dengan janji-Mu, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami, menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus. Tapi biar kami mengutamakan Tuhan, biar kami hidup cukup dengan apa yang ada. Sehingga ketika kami mencukupkan diri dalam segala hal, usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, dan kami mengalami kebahagiaan karena Engkau Yehova Jireh. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam sehati. Amin. Telah hadir buku terbaru dari Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang berjudul Lebih Pahit atau Lebih Baik. Penolakan sejak kecil, diselingkuhi, ditipu, dirundung, dan sebagainya adalah peristiwa yang bisa menimbulkan luka hati dan menjadi kepahitan yang berakibat buruk. Dari buku kumpulan khotbah Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham ini akan membuat hidup serta karakter kita lebih baik atau better, bukannya jadi lebih pahit atau bitter. Buku ini dapat dibeli dengan memesan melalui nomor WA 0858 1591 8283 dengan harga Rp86.000 di luar ongkos kirim. Segera dapatkan, jangan sampai kehabisan. Halo Papa, Mama, dan adik-adik. Battle Kids mau adain lomba spesial kemerdekaan Indonesia pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, bertempat di gereja dan akan dimulai pada pukul 9 pagi sampai selesai. Bagi adik-adik yang mau ikutan lomba, yuk segera daftar ke Kasusan atau ke guru sekolah minggu di gereja. Jangan sampai kelewatan ya, karena lomba ini pasti seru banget. Dan juga ada hadiahnya loh. See you, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan, selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.